Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Vikaris Brenda Priscilia Bima MSI. Sejenak mari kita mengambil saat teduh. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita. Bersorak dari Tuhan, wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabulah rupanya, bermasmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyeringkan suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah saat ini kita tabiskan dalam percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nas yang membimbing kita saat ini terdapat dalam kitab Amsal, pasalnya yang ke-27 ayatnya yang ke-19, yang menyatakan, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Tuhan tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Tuhan tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus, yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik.
Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran, dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati, dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Sucikan dan baharilah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti yang dinyatakan dalam Mazmur, pasalnya yang ke-103, ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang keempat. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita sekalian di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Jemaat, silahkan berdiri untuk mendengar perintah hidup baru berdasarkan Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat, yang mengatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hanya Kau yang maha suci, hanya Kau yang maha tinggi, ya Yesus Mesias Tuhan kami, beserta dengan Roh Kudus di kemuliaan Bapa-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu hati memohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin membaca Alkitab dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami ingin mendengar apa yang menjadi ungkapan hati Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami mohon Roh Kudus Tuhan membimbing kami, mendiami hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Jemaat, silahkan berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab di hari ini terambil dari Imamat 1, ayatnya yang pertama sampai dengan yang 9, yang menyatakan korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yaitu dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya.
Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Dan anak-anak Harun, imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia mengguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Manusia dalam hidupnya selalu mengusahakan dan mengupayakan segala hal agar ia dapat hidup. Segala daya dan upaya dilakukan oleh seseorang agar ia memperoleh keberhasilan dalam hidupnya. Berbagai cara dilakukan agar ia mampu untuk menghidupi dan bertahan hidup. Manusia harus bekerja dan berusaha agar ia bisa menghidupi kehidupannya baik secara pribadi maupun dalam keluarga. Kita bisa melihat bahwa dengan adanya wabah COVID-19 ini, banyak orang lalu kehilangan mata pencaharian. Usahanya tidak berjalan dengan baik. Bahkan seseorang harus kehilangan pekerjaan. Manusia kemudian berada pada pergumulan yang besar, memikirkan bagaimana ia harus menjalani hidup di tengah wabah besar ini. Tidak bisa kita pungkiri bahwa tentu sebagai manusia, kita pasti cemas, takut, dan khawatir untuk menjalani kehidupan yang terus berlanjut. Tetapi ada pun yang kemudian pada akhirnya memilih jalan yang salah. Mereka harus mengambil cara atau tindakan kriminalitas. Dan itu nyata terjadi. Dalam sebuah berita di kompas.com pada tanggal 21 April 2020, memberitakan bahwa ada pemulung di Karanganyar yang sulit mencari barang bekas. Karena banyak orang menutup jalan, gang ditutup oleh warga sehingga ia nekat mencuri padi demi kebutuhan keluarga. Mengetahui akan hal ini, pihak kepolisian prihatin dengan keberadaannya, sehingga mereka memberikan ia bantuan sembako. Kita bisa melihat bahwa dari kasus ini ada rasa kemanusiaan yang tercipta, yaitu memberikan bantuan bagi orang lain. Salah satu sikap ini menunjukkan bahwa ada tindakan pendamaian untuk memberikan pengampunan kepada yang bersalah. Sekalipun kalau kita mau melihat kasusnya, apapun itu alasannya, hal itu menunjukkan tindakan yang salah. Tapi masih ada rasa untuk memberikan pengampunan akan kesalahan yang telah dilakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Pada bacaan kita saat ini dalam Imamat pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9 menunjukkan bagaimana keadaan di masa lampau ketika bangsa Israel keluar dari Mesir secara dramatis. Mereka harus berkemah di kaki Gunung Sinai dan mendengarkan hal-hal yang menjadi kehendak Allah. Dapat kita lihat kisahnya dalam bacaan Alkitab di kitab Keluaran, pasalnya yang ke-19 sampai Bilangan, pasalnya yang ke-10. Pada masa ini mereka akhirnya memiliki kehidupan yang baru, di mana mereka bisa beristirahat, mereka bisa belajar, di mana mereka bisa membangun perjumpaan dengan Allah. Selama mereka berada di sana, kehidupan yang mereka jalani masih terdapat bahwa mereka hidup jauh dari kehendak Allah. Dalam kitab Keluaran mengkisahkan adanya penebusan. Penebusan ini menjadi dasar untuk adanya hidup yang benar di hadapan Allah, beribadah dan memberikan persembahan yang terbaik bagi Allah, serta memberi diri dalam pelayanan yang sungguh. Dan hal ini ditekankan dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Imamat. Kitab ini menekankan tentang kekudusan Allah. Pertanyaannya, bagaimana bangsa yang tidak kudus dapat menghampiri Allah yang kudus? Pada bacaan inilah kita mendapatkan penjelasan bahwa untuk dapat menghampiri Allah yang kudus itu, maka dosa setiap manusia harus dibersihkan. Karena bangsa Israel setelah keluar dari Mesir akan memiliki kehidupan baru. Dan jelas dalam bacaan kita saat ini, dalam ayatnya yang pertama, Allah menunjukkan bagaimana bangsa Israel harus memiliki sikap hidup yang benar. Dan juga kita melihat, oleh karena itulah Allah menampakkan diri pada Musa di kemah pertemuan. Saat itu bangsa Israel bertempat tinggal dalam kemah-kemah. Namun ada kemah yang dikhususkan sebagai kemah pertemuan, yaitu antara Allah dan manusia. Kemah pertemuan digunakan untuk tempat beribadah. Di sanalah Allah mengatakan pada Musa persoalan memberi persembahan korban bakaran. Memang tradisi ini kalau pada masa kini mungkin sudah tidak terlalu nampak dilakukan. Dalam perjanjian lama, korban dalam bentuk binatang dan tumbuhan adalah satu-satunya media yang dipakai untuk persembahan dengan tujuan memulihkan hubungan antara manusia yang berdosa dengan Allah. Dan juga kita bisa melihat ada 7 pasal dalam kitab Imamat ini menggambarkan dan mengkisahkan bermacam-macam persembahan dan bagaimana persembahan itu digunakan. Allah memakai Musa untuk memberitahukan perihal ini pada bangsa Israel. Kita bisa melihat bahwa ada hal baik yang ingin Allah lakukan agar manusia menyadari akan keberadaan dan hubungannya dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita pun bisa melihat dalam ayat 2 hingga ayatnya yang ke-9. Allah menghendaki agar penyembahan yang dilakukan dalam bentuk korban bakaran, hewan ternak. Apakah hal ini mau menunjukkan bahwa Allah adalah sosok yang materialistis? Tentu tidak. Perlu kita pahami bahwa kurban itu sebagai media perantara manusia memohon pengampunan atas dosa-dosanya. Sejak penciptaan Allah sudah menegaskan bahwa dosa memisahkan manusia dari Allah dan bahwa orang-orang berdosa akan mendapatkan hukuman. Dalam Roma pasalnya yang ketiga ayat yang ke-23 jelas menyatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga Allah menetapkan kurban binatang sebagai cara untuk memohon pengampunan dan pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah. Jadi sebelum Allah mengutus anaknya menjadi kurban tertinggi untuk menghapus dosa manusia,
Allah memerintahkan manusia untuk membunuh binatang sebagai kurban penghapus dosa. Jadi kurban sebagai simbol menggantikan manusia yang berdosa. Ketika kurban itu mati, maka hal itu ingin menunjukkan bahwa satu nyawa diberikan agar nyawa yang lain dapat diselamatkan. Cara ini dilaksanakan sepanjang zaman Perjanjian Lama yang menuntun dan mengajar bangsa Israel kembali kepada Allah. Akan tetapi pada zaman Perjanjian Baru, kematian Kristus menjadi kurban terakhir yang menanggung dosa manusia. Ia menanggung sekali dan untuk terakhir. Sekarang, setiap orang dapat bebas dari hukuman dosa dan memberi diri percaya dan beriman, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, maka pasti akan menerima pengampunan sejati dari Allah. Bacaan ini menunjukkan kepada kita betapa besar kasih Allah bagi manusia. Kemahakuasaannya mampu memberikan pengampunan yang luar biasa bagi setiap manusia, sekalipun banyak kali manusia menyakiti hati Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalankan ibadah yang baik dan benar, maka persembahan dalam bentuk binatang yaitu lembu, sapi, dan kambing domba yang digunakan sebagai kurban bakaran, kurban hewan ini haruslah seekor jantan. Tidak ada cacat celah, harus diletakkan ke pintu kemah pertemuan supaya Allah berkenan. Dilakukan juga penumpangan tangan ke atasnya oleh yang memberi kurban. Hal ini menunjukkan bahwa hewan itu sebagai cara dari seseorang yang telah berdosa mengangkat janji di hadapan Allah untuk bertobat. Hewan yang diberikan sebagai kurban pun dalam aturan yang diberitahukan oleh Allah haruslah tanpa cacat celah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bahwa bacaan ini mengarahkan kita pada sikap hidup yang Tuhan ingin kita lakukan sesuai dengan keberadaan kita sekarang ini. Kurban persembahan yang terbaik dan berkualitas yang dapat kita berikan pada Allah yaitu mampu memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Allah, bersih dari dosa. Seringkali kita hanya memfokuskan kehidupan beribadah kita pada persembahan. Saya harus memberikan persembahan yang terbaik. Memang hal ini tidak salah, namun tetap kita harus melihat terlebih dahulu bagaimana kehidupan saya. Allah sudah memberikan saya hidup yang baik. Lalu apakah melalui kehidupan yang kita jalani saat ini, sudahkah kita memberikan yang terbaik bagi Allah? Allah mengharapkan agar manusia hidup seturut dengan kehendak-Nya. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, sambil kita pun mengingat segala hal yang sudah Allah berikan dalam hidup kita, berkat dalam usaha, pekerjaan, dan pelayanan yang sudah Allah tuntun dan sertai, dan memberikan kita kehidupan yang berkelimpahan dan berkecukupan, maka sudah seharusnya apa yang diberikan Allah itu tidak hanya terbatas pada diri kita sendiri, tapi pun kita harus bisa mengambil bagian untuk menjadi kesaksian bagi kehidupan sesama. Mengingat akan wabah COVID-19 yang membuat banyak orang kesusahan dan menderita, kita bisa hadir dan ambil bagian untuk menolong mereka. Kita hidup bersama menghayati tujuan dari kita hidup berdampingan dalam kasih Allah. Kita berikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan Allah melalui sikap hidup yang benar dan menjadi kesaksian dengan cara kita menolong dan memperhatikan sesama yang membutuhkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan yang baik. Ketika kita memberikan persembahan yang baik itu adalah bagaimana kita membagikan hasil jeripayah kita untuk sesama kita pun dapat menikmatinya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Amin. Hidup yang jujur
tahtamu, meminta kuasailah seluruh hidupku. Memuji Yesus dengan hidupku, mau berkenan pada Dia penuh, ikut mencari yang hilang sesat, bawa badannya yang susah penat. Ya Yesus, Kau korbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tahtamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan seluruh jemaat di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman di hadapan Tuhan dengan sikap sempurna. Masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang menganugerahkan hidup bagi kami selaku ciptaan Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami diperkenankan lagi untuk bersekutu di rumah Tuhan yang kudus, dalam keluarga kami masing-masing. Kami memuji dan memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan juga telah menjaga, menyertai, dan memberkati kehidupan kami selama seminggu yang telah kami lalui. Kami senantiasa merasakan sukacita dikelilingi oleh berbagai bentuk berkat yang sudah kami peroleh, baik melalui pekerjaan kami ataupun dari orang-orang yang menjadi saluran berkat Tuhan untuk membantu kami. Tuhan, terima kasih sudah memberkati setiap aktivitas kami selama seminggu ini, sehingga apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kami, baik dalam pekerjaan pelayanan, itu semua boleh terlaksana dengan baik, dan tentunya seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Namun kiranya apa yang sudah kami lakukan, jikalau berkenan Tuhan berkati, dan jika terdapat salah dan dosa, kiranya Tuhan mau mengampuni kami. Tuhan, terlepas dari semua berkat yang sudah kami terima, tentunya persoalan dan berbagai pergumulan kehidupan juga kami alami. Kami sungguh menyadari bahwa sering kami lupa bersyukur pada Tuhan. Terkadang kami melakukan hal-hal yang menyakiti hati sesama keluarga dan terlebihnya Tuhan. Maka dari itu berkenanlah Tuhan mengampuni setiap dosa kami dan menghibur kami, menunjukkan jalan yang terbaik dari setiap pergumulan kami. Tuhan, tak lupa kami berdoa membawa bangsa dan negara Indonesia ini dalam tuntunan Tuhan. Kami berdoa bagi setiap pemimpin kami, agar tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa bagi pemimpin kami, Bapak, Presiden, dan Wakil Presiden, juga seluruh jajarannya, dari pusat hingga ke pelosok-pelosok, dalam seluruh tugas tanggung jawab yang sudah dipercayakan Tuhan bagi pemerintahan, dari pusat hingga ke desa-desa, kiranya dapat berjalan dengan baik, dan kiranya seluruh apapun yang dikerjakan dan dilakukan
Oleh pemerintah kami dapat menjawab pergumulan kami sebagai masyarakat yang ingin bangsa ini sejahtera dan hidup tentram, aman dan damai. Kiranya Tuhan memberikan kami kedamaian dan keamanan bagi bangsa dan negara kami, khususnya juga di tempat tinggal kami, di kota Cimahi. Saat ini Tuhan kami bergumul bersama menghadapi wabah COVID-19. Kadang kami takut dan cemas, tapi dengan kekuatan dan penyertaan dari Tuhan, kami pasti mampu menghadapi pergumulan ini. Kami membawa dalam doa keberadaan sesama kami yang sedang dalam proses pemulihan dan kesembuhan, baik itu sakit akibat wabah COVID-19 maupun sakit lainnya. Tuhan, ulurkanlah jemahan tangan kasih Tuhan untuk menolong setiap bagian tubuh jemaat kami, sesama kami yang sakit. Dan kiranya Tuhan juga menyertai tim medis dengan segala daya dan upaya untuk memberikan pertolongan bagi sesama kami. Tuhan mohon berkati pula aparat keamanan, kiranya juga dalam pemeliharaan Tuhan. Kami pun berdoa ya Tuhan bagi seluruh umat Tuhan di muka bumi ini yang mengalami kesusahan, dampak dari wabah ini. Biarlah kehidupan mereka juga ada dalam pemeliharaan Tuhan. Mohon Tuhan menguatkan dan menghiburkan kami. Tuhan, kami juga mendoakan bagi gereja-gereja GPIB dan gereja-gereja lainnya dimanapun berada. Khususnya bagi kami jemaat GPIB Immanuel Cimahi. Kami mohon Tuhan agar Roh Kudus Tuhan selalu menaungi kami, supaya semakin hari melalui persekutuan jemaat kami hidup semakin beriman kepada Tuhan melalui setiap proses kehidupan pelayanan yang kami jalani. Tuhan, tetap satukan kami sebagai jemaat di tempat ini, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang dapat mempersaksikan kebenaran Tuhan, dan kiranya kami dapat mewartakan melalui kehidupan di dalam hubungan kami dengan sesama, juga dalam rumah tangga maupun kehidupan kami secara pribadi. Kami mohon juga ya Tuhan pemeliharaan yang sama Tuhan berikan atas setiap presbiter, KMJ kami Ibu Pendeta In Nanlohi Latu Perisah, dan juga petugas-petugas yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, agar setiap pelayanan kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh membangun pelayanan yang saling mengasihi, yang satu di dalam Tuhan. Biarlah seluruh pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan pergumulan pekerjaan studi, pencarian pekerjaan, pemilihan pasangan hidup, keluarga-keluarga kami di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus menyertai, agar masa depan yang lebih baik dirasakan jemaat Tuhan. Tuhan, mengucap syukur bagi jemaat yang berulang tahun, baik kelahiran dan pernikahan. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap perjalanan kehidupan jemaat yang boleh merasakan kasih Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan kita memberi persembahan. Ingatlah pesan Alkitab dalam Mazmur 50 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan,
aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bawa persembahan kepada Tuhan dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah nama-Nya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Ku tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah nama-Nya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Apapun yang kau taburkan dengan iman penuh, itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu. Baik sedikit maupun banyak, bawalah padanya. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah nama-Nya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat dipersilakan berdiri untuk kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Kepadamu kami persembahkan pemberian sukarela kami yang tidak seberapa ini. Terimalah ya Tuhan, agar dipakai untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mohon waktu dan perhatiannya untuk mendengarkan warta jemaat pada hari ini, Minggu 3 Mei 2020. Yang pertama, ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas bersama seluruh jemaat GPIB Immanuel Cimahi mengucapkan terima kasih kepada Saudari Vikaris Brenda Pedima atas pelayanan firman Tuhan pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati pelayanan Vikaris dan keluarga. Bidang teologi, pelaksanaan peribadahan yang meliputi ibadah minggu, ibadah keluarga dan ibadah pelkat masih akan dilaksanakan di rumah masing-masing jemaat sampai waktu yang belum dapat ditentukan. Sarana dan perlengkapan peribadahan
akan disiapkan oleh gereja. Bidang pembangunan ekonomi gereja untuk menyampaikan persembahan syukur setiap peribadahan yang dilaksanakan keluarga jemaat, persembahan persepuluhan dan persembahan syukur lainnya, keluarga jemaat dapat menggunakan transfer antar bank ke rekening GPIB Immanuel Cimahi dengan nomor rekening yang akan disampaikan, atau memasukkan amplop-amplop persembahan, persepuluhan dan persembahan syukur lainnya ke dalam kotak persembahan yang disediakan di halaman gereja setiap hari Selasa sampai Jumat jam 9.00 WIB sampai 13.00 WIB. Bidang Inforkom dan Litbang. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Cimahi mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dalam sepekan berjalan, sambil mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat yang ke-73. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian, supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Untuk dapat mengikuti semua kegiatan peribadahan, Bapak Ibu Saudari dapat membaca pada warta digital berbentuk PDF yang telah dikirimkan ke pembina sektor atau warta jemaat yang tersedia. Demikian warta jemaat hari ini. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Jemaat yang Tuhan berkati, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sekarang pergilah dalam damai Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkatmu, memancarkan cahaya. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, di bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkatmu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seiring dengan program pemerintah PSBB, mohon dukungan jemaat untuk tetap di rumah dan menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.